Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat saja ya guys ya. Nah baiklah, sekarang kita langsung akan membahas tentang kisah Nabi Hud alaihissalam dan mukjizat beliau guys. Baiklah, langsung saja ke intinya guys. Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihissalam berasal dari bangsa Arab guys, tepatnya yaitu suku Ad. Sejak kecil, Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku yang sangat terpuji. Ia memiliki sifat yang jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan teman-teman sebayanya. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud dan ayat 50-51 ya guys. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur di Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga dipercaya menjadi daerah Nabi Soleh alaihissalam dilahirkan. Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Kabar Hud atau makam Nabi Hud. Kisah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zolim pada waktu masa Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sangat banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui sangat besar dan kuat sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun, kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, guys. Sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung berhala yang mereka beri nama dengan Samud dan Al-Hattar. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Nah, celah tersebut guys dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala tersebut dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, perkataan Nabi Hud benar-benar tidak dihiraukan mereka sama sekali guys. Hal ini pun tertuang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70 yang artinya, mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. QS Al-A'raf ayat 70. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihissalam, Allah akhirnya menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam dan pekat. Kaum Ad
justru berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun di tengah sorak-sorai kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam memberikan peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda turunnya hujan. Justru ini pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihissalam. Hingga akhirnya Allah menjatuhkan azab yang menimpa kaum Nabi Hud dengan mendatangkan angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8 yang artinya, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? QS Al-Haqqah ayat 6-8. Beda dengan kaum Ad, Nabi Hud dan para pengikutnya justru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan napas terakhirnya, guys. Nah guys, selesai sudah guys cerita tentang Nabi Hud alaihissalam yang sangat singkat. Dan sekarang saya akan menceritakan tentang mukjizat beliau. Yang pertama, Nabi Hud alaihissalam mampu menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang pertanian dan hewan ternaknya mati karena tidak ada sumber air. Nah, yang kedua, Nabi Hud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, yaitu hingga mencapai 130 tahun. Dan yang ketiga, Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan yang sangat dahsyat, guys. Nah guys, akhirnya selesai sudah video pendek saya, guys. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, guys ya. Dan akhir kata saya ucapkan, guys, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you next time, next video, guys. Bye bye.